من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentunya kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di pembahasan salat al-musafir wal marid, salatnya musafir dan orang yang sakit. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tamat selesai dari salatnya musafir. Di malam hari ini karena penulis cuma menyebutkan 3 hadis terkait dengan salat orang yang sakit, maka insya Allah kita akan membaca hadisnya dulu semua, baru kita akan melihat kandungan fikih yang ingin beliau sampaikan. Kata beliau rahimahullah di hadis 426, Wan Imran ibn Husayn qala kanat li bawasir fasa'altu nabiyya anis shalah faqala sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Rawahul Bukhari. Wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala ada nabiyyu maridun fara'ahu yusalli 'ala risalatin farama biha faqala salli 'ala al-ard istata'ta wa illa fa'um iman waj'al sujudaka afqar min ruku'ik. Rawahul Baihaqi sahahu Abu Hatim wa qala. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ra'aitu nabiyya yusalli mutarabbi'an. Rawahu Nasa'i wa sahahu Al-Hakim. Ini 3 hadis yang belum sebutkan tentang salatnya orang yang sedang sakit. Kata beliau di hadis yang pertama dari Imran ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhu belum berkata, adalah saya memiliki penyakit bawasir. Iya, penyakit bawasir. Ambil sakit, ambil itu sudah parah sehingga dia tidak mampu untuk berdiri lama. Maka saya pun bertanya kepada Nabi tentang salat sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Sholli qa'iman." Kamu salat berdiri. Fa illam tastati, kalau memang kamu tidak mampu karena kamu punya sakit bawasir, fa qa'idan, maka boleh kamu salat duduk. Tapi kan kadang juga orang yang punya penyakit bawasir kadang juga tidak mampu duduk lama. Bagaimana yang kita ketahui dari orang-orang yang kena ini penyakit, kadang juga tidak mampu duduk lama. Maka kata Nabi kepadanya, kalau kamu juga tidak mampu duduk, fa'ala jambin, maka di atas sisimu, maka kamu berbaring, tapi berbaringnya bukan terlentang, berbaringnya menyampi. Kiri atau kanan, sebentar kita akan bahas. Kamu berbaring menyampi.
Ini riwayat Bukhari. Dari Jabir, hadis kedua, radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi pernah menjenguk orang sakit. Maka dia sholat di atas bantalnya. Jadi dia sholat, maksudnya duduk. Dia sujud di atas bantalnya. Maka Nabi membuangnya bantalnya. Dan Nabi berkata, sholat di lantai kalau kamu mampu. Kalau tidak mampu kamu sholat di lantai, tidak perlu. Sholatnya di atas bantal begitu. Kamu cukup berisyarat. Dengan isyarat. Jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada ruku. Artinya, kalau tidak mampu sujud, tidak mampu ruku, tidak perlu sujud di atas bantal. Seperti sebagian orang kalau kita lihat kan, kalau sholat di atas kursi, dia letakkan lagi kursi di depannya untuk sujud di situ. Maka kata Nabi, sholat di bawah. Kalau memang tidak mampu sujud, tidak mampu ruku, jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku. Tak harus kamu sujud ke bawah. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Abu Hatim. Ini mauquf, ucapannya Jabir, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Aisyah, hadis ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dalam keadaan duduk mutarabbi'ah, duduk bersila. Itu seperti kebanyakan antum sekarang duduk. Ya, duduk bersila. Segi empat. Iya, dengan kaki yang seperti itu. Yang kebanyakan antum ini. Ini duduk bersila namanya. Ini dari riwayat Imam Nasa'i, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. 3 hadis beliau sampaikan seputar cara sholatnya orang yang sakit. Pertama, sakit merupakan sebab yang menjadi udzur untuk tidak hadir sholat berjamaah. Siapa yang sakit, tidak wajib baginya untuk hadir sholat berjamaah. Itu yang pertama. Karena orang yang sakit termasuk orang yang memiliki udzur. Walaupun kalau dia pergi sholat berjamaah, sah sholatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sakit, demikian pula yang tidak sakit, secara umum belum memerintahkan untuk melakukan perintah itu sesuai kemampuan. Kalau dia tidak mampu ke masjid, udurin. Kata Nabi, "Idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian untuk melakukan sebuah perintah, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama kita ini menginginkan untuk kita kemudahan jika kita punya udzur. Jika kita memiliki udzur. Dan bersamaan dengan itu, siapa saja yang dalam keadaan sakit, kemudian dia ingin menghadiri jamaah, sah sholatnya. Sah sholatnya. Tidak batal. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat belum sakit, yang dengannya belum meninggal, belum keluar sholat berjamaah, belum sholat duduk, belum sholat duduk. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, walaupun kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqam fis-shaf. Dulu di masa Nabi SAW. Sungguh dulu didatangkan seorang, itu dipapa oleh 2 orang ke masjid sampai dia didudukkan di tengah sholat. Dan Nabi tidak menyalahkan. Nabi tidak katakan, enggak usah kamu paksa datang ke masjid, kamu sholat saja di rumah. Tidak. Nabi tidak menegur. Ini menunjukkan siapa yang sakit, tidak apa-apa dia ke masjid. Cuman kalau dia sholat di rumah, tidak. Itu udurnya. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang cara sholatnya. Tentang cara sholat. Para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa untuk sholat 5 waktu wajib itu rukunnya berdiri. Tidak boleh duduk kalau kita mampu berdiri. Tidak ada silang pendapat di situ. Siapa yang sholat duduk, padahal dia mampu berdiri, batal sholat. Ini sholat 5 waktu. Ada sholat sunnah, boleh duduk walaupun mampu berdiri. Itu bedanya, dan itu juga disepakati. Tidak ada silang pendapat. Kalau kita lagi sholat sunnah, sholat tarawih, tahajud, witir, demikian pula sunnah-sunnah yang lain, sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Boleh kita duduk walaupun mampu berdiri. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Cuma untuk sholat 5 waktu dalam keadaan sakit, kalau kita tidak mampu berdiri, maka juga sepakat para ulama, boleh kita sholat dulu. Dinukil kesepakatan oleh Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan selainnya. Tidak ada silang pendapat. Kalau kita mau sholat wajib, tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak ada silang pendapat. Boleh duduk. Apa dalilnya? Hadis hadapan kita. Hadis pertama. Kata Nabi terhadap orang yang sakit bawasir, turun usus, demikian pula turun yang di pantat. Ya. Dia lagi bawasir, maka Nabi katakan sholat berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Dan kalau juga tidak mampu duduk,
berbaring. Iya, ini pembahasan kedua. Pembahasan yang ketiga, kalau dia mampu berdiri, cuman berat baginya untuk berdiri lama. Dia mampu berdiri, tapi agak susah. Kalau tadi kan memang tidak mampu berdiri, maka sepakat duduk. Sekarang ada orang sebenarnya mampu berdiri, tapi tidak bisa lama. Dia hanya bisa berdiri sebagian waktu. Setelah itu harus duduk, tidak tahan untuk lama. Kalau ini gimana? Apakah harus dia berdiri di awal kemudian dia duduk? Maka dalam hal ini mayoritas ulama rahimahumullah menjelaskan langsung saja duduk. Tidak masalah, apalagi kalau duduk akan membuat bertambah sakit. Mayoritas berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali yang dia mampu. Juga Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan. Dan dalil yang paling pokok adalah hadis Bukhari Muslim. Pokok dalam masalah ini hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Belum bercerita Nabi pernah jatuh di kuda. Maka Anas berkata, juhisya syakku, maka terkelupas sisi belum samping badan terkelupas. Namanya terkelupas itu kan tetap mampu berdiri. Pastinya seperti itu. Iya, karena ini bukan kaki, tapi sisi badan belum terkelupas. Jatuh di kuda. Ini menunjukkan kalau secara pembahasan akidah, Nabi belum manusia biasa. Terluka juga seperti kita terluka. Tidak bisa menahan bahaya untuk dirinya, tidak bisa juga memberikan manfaat untuk dirinya. Itu haknya Allah. Belum bukan Tuhan, tidak boleh kita sembah. Tapi sekarang ada masalah di fikih. Apa yang Nabi lakukan? Padahal terluka sebagian badan jatuh di kuda. Bukan juga kakinya. Bukan. Maka kata Anas, fasolat qa'idan. Maka Nabi sholat duduk. Padahal mampu berdiri, cuman ada luka. Maka Nabi sholat duduk. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita mampu berdiri, tapi kalau kita sakit, boleh duduk. Boleh duduk. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini terkait dengan hal tersebut. Terus pembahasan berikutnya lagi, bagaimana kalau ada orang mampu berdiri, bisa berdiri, tapi tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Ada orang kalau lurus berdiri bisa, cuma nanti dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Bolehkah sholat duduk? Atau harus berdiri? Walaupun nanti tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Dalam masalah ini juga mayoritas ulama rahimahumullah mereka berpendapat bahwa tidak jatuh kewajiban berdiri. Karena dia mampu berdiri. Hanya saja badannya tidak bisa bengkok. Ini pendapat mayoritas. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya mengatakan dia harus berdiri. Terus sujud dan rukunya sebab. Tadi itu kan orang tidak mampu berdiri.
Cuman sekarang dia ini tidak mampu sujud sama ruku. Sujud sama rukunya semampu. Kalau tidak bisa kasih bengkok badannya, maka dia bersujud pakai kepalanya. Ruku pakai kepalanya. Itu dia jadikan kemiringan kepalanya. Itu kalau sujud lebih miring daripada ruku. Itu dia lakukan. Itu dia lakukan. Kenapa kita tak katakan duduk saja? Sebagaimana tadi masalah sebelumnya. Kita tidak katakan karena tidak apa-apa bagi dia untuk berdiri. Yang masalahnya ruku sama sujud. Maka itu yang difatwakan oleh mayoritas ulama fikih dan ini yang benarnya. Ini yang benar. Karena hadis yang ada di hadapan kita, Nabi berkatakan, "Sholli qa'imah." Salat kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tidak mampu berdiri, faqa'ida, baru boleh duduk. Nah, ini orang kan mampu berdiri. Ketika dia mampu berdiri, dia tidak boleh duduk. Dia tidak boleh duduk. Ini tentunya sesuai dengan hadis, Kemudian, masalah berikutnya juga, boleh nggak orang sholat dalam keadaan bersandar? Dia bersandar. Ketika dia berdiri, dia sandar kepada tiang, atau dia bersandar kepada besi tongkat dalam keadaan sholat. Para ulama rahimahullah, mereka menjelaskan masalah boleh nggak bersandar atau tidak dalam sholat. Pertanyaan ini mereka jawab dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid. Wa hablun mamdudun baina sariyatain. Ini yang belum saksikan. Dan ada tali yang diikatkan antara dua tiang. Antara dua tiang ada tali. Belum bertanya, "Mahada, apa ini? Kenapa ada tali?" Kalau mereka bilang hablun li Zainab. Ini tali untuk Zainab, untuk Soldi, supaya dia bisa sholat berdiri. Fa in kasalat, fa idza kasalat, atau fatarat, ta'allaqat bih. Kalau dia lagi malas atau dia lagi futur, maka dia bergantung di tali itu. Misalnya dalam sholat, dia lagi capek berdiri, malas, maka dia bergantung di tali itu. Dia pegang tali itu. Lihat apa kata Nabi terkait dengan kejadian itu. Hullu liyusolli ahadukum nasyatahu fa idza kasala fatara falyakut. Ini jawaban paling tepat. Dan tidak ada yang paling sempurna kecuali jawaban daripada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lepas tali. Kalau salah seorang dari kalian sholat sesuai semangatnya. Kalau dia malas atau futur, duduk. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini khusus sholat sunnah. Karena di sini pembahasannya kalau malas.
atau karena bosan, boleh langsung duduk. Tidak perlu pakai tali, tidak perlu pakai tongkat, tidak perlu. Ada sholat wajib, walaupun malas, tidak boleh duduk walaupun kalau mampu berdiri. Tidak boleh. Iya. Kalau kita malas, imam kita lagi sakit, imam baca panjang, sholat. Kalau memang akan menambah sakitnya, duduk. Kalau tidak boleh karena malas kadang berdiri, panjang sekali imam. Tidak boleh seperti itu kalau sholat wajib. Ini hanya berlaku pada sholat sunnah. Ini hanya berlaku pada sholat sunnah. Ini terkait dengan bersandar kepada tongkat atau yang semisal, tembok, tiang atau yang semisal. Dari sini, ketika sholat wajib, tidak boleh orang bersandar pada tembok. Tidak mampu berdiri, duduk. Itu pilihannya. Itu pilihannya. Tidak mampu duduk, jangan datang ke masjid. Sholat di rumah, berbaring. Sholat di rumah, berbaring. Ini terkait dengan orang yang sholat dalam keadaan sakit. Kemudian, masalah berikutnya juga, dia tadi sholatnya berbaring di sisi badannya, itu menyamping. Para ulama rahimahullah, mereka menyebutkan menyampingnya itu sisi kanan atau kiri. Menyamping. Pertama, sepakat bahwa boleh sholat dengan sisi manapun, kiri atau kanan. Kalau kita menyamping, boleh kiri atau kanan. Cuman mana yang utama? Kata para ulama, kanan. Sisi kanan itu lebih utama daripada kiri. Kenapa? Nabi senang yang kanan-kanan. Itu jawaban pertama dalam hadits Aisyah. Tapi ketika malah sebelah kanan ada luka misalnya, kita tidak bisa melakukan, maka boleh kiri. Ini dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita bilang utama kanan? Hadits Aisyah tadi. Kenapa kita boleh bilang boleh kiri kalau nggak bisa kanan? Hadits juga di hadapan kita. Di buku kitab hadits kedua, hadits Jabir. Nabi tak menentukan. Hadits yang pertama Imran bin Husain. Sholatlah di sisimu, pakai samping. Nabi tak tentukan kiri atau kanan. Tidak ditentukan itu kiri atau kanan. Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis yang terakhir itu mengisyaratkan kaifiat yang ketiga. Kan yang pertama berdiri, kalau tidak duduk, kalau tidak berbaring. Bagaimana kalau dia tidak mampu sama sekali bergerak? Apa yang harus dia lakukan? Dilihat dari hadis ketiga, hadis Aisyah. Iya. Di situ dikatakan Nabi sholat duduk bersila. Cuman ini kan bagi yang mampu duduk. Kalau tidak mampu, maka ada hadis Jabir, hadis ketiga. Kalau tidak mampu, maka berisyarat. Ini ucapan tidak mampu duduk, tidak mampu bergerak, berisyarat. Hanya saja hadis ini itu ucapan dari Jabir, bukan dari ucapan Nabi SAW. Sehingga ada perselisihan para ulama rahimahumullah terkait dengan berisyarat ini. Apakah memang wajib
sholat atau tidak bagi orang yang tak mampu apapun. Karena tadi hadis bukan ucapan Nabi, itu adalah ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu. Maka ada dari ulama rahimahullah seperti Abu Hanifah, beliau berpendapat sholat gugur kalau tidak mampu sama sekali bergerak. Gugur kewajiban sholat. Sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, tidak bisa bergerak. Gugur kewajiban itu. Ini Abu Hanifah. Tapi beliau diselisihi oleh orang-orang Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, yang mana mereka mengatakan kalau tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring, juga tidak bergerak, maka yang wajib baginya berisyarat dengan matanya. Dia berisyarat untuk pergerakan. Untuk pergerakannya, dia berisyarat dengan matanya. Ini yang difatwakan oleh Jabir bin Abdullah. Kalau kita tidak kuatkan itu dari Nabi, maka ini telah kuat dari sahabat. Dan tidak ada yang menyelisihinya. Sehingga itu adalah hujjah. Itu adalah bisa dalil. Karena juga sholat ini wajib selama kita punya akal. Selama akal belum hilang, maka wajib sholat. Pelaksanaannya sesuai kemampuan. Allah kan telah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Juga Nabi telah katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian terhadap sebuah perintah, lakukan semampunya. Dan ini pendapat yang benar. Ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini yang beliau pilih, bahwa kita sholat menggunakan isyarat. Kita sholat menggunakan isyarat. Ini yang benar. Kemudian tadi disinggung dengan cara duduk. Kalau cara berbaringnya sudah. Dia menyamping. Kanan itu lebih utama. Kalau tidak bisa, maka kiri. Kalau tidak bisa kanan atau kiri, maka tentunya mustalqiyan, terlentang. Kan semampunya. Boleh dia tidur terlentang. Tidak mampu kanan, tidak mampu kiri, dia tidur terlentang. Menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Sekarang, kalau duduk, ini terakhir. Bagaimana cara duduknya orang yang sholat duduk? Imam Malik, Imam Ahmad, demikian pula salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, duduknya mutarabbi'an. Sholat dalam keadaan duduk itu duduk bersila. Duduk bersila. Apa dalilnya? Hadis Aisyah yang ada di buku yang belum sebutkan. Nabi belum lihat Nabi sholat dalam keadaan duduk bersila. Itu yang disebutkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, satu pendapat dari Imam Syafi'i. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah belum memilih duduk iftirash. Duduk iftirash, yaitu seperti duduk tasyahud awal atau duduk antara dua sujud. Itu dipilih oleh Abu Hanifah dan pendapat kedua dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dari Imam Syafi'i rahimahullah. Apa sebenarnya yang sahih? Apa sebenarnya yang kuat dalam masalah ini? Dalam masalah ini, dalam hadis ini, masalah ini adalah kalau seorang duduk bersila itu beramal dengan hadis Aisyah, itu lebih bagus daripada duduk iftirash. Tapi kalau dia duduk juga duduk iftirash, tidak bersila, maka sholat sah. Karena kenapa? Tidak ada perintah. Nabi
perintahkan duduk bersila. Ini cuma dinukil dari perbuatan Nabi oleh Aisyah. Bahwa Nabi duduk bersila. Itu menunjukkan sunnahnya. Tapi kalau ada orang duduk iftirash, sholat. Itu sah sholat. Iya. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Iya. Dan ini yang dikatakan tadi itu asalnya duduk bersila. Kalau dia duduk iftirash tidak membatalkan sholat, tentunya itu kalau kita melihat adalah pendapat kebanyakan ulama rahimahullah ta'ala. Karena Imam Syafi'i sendiri punya dua pendapat. Bersila itu sama dengan ulama fikih yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad. Kemudian juga belum punya pendapat boleh iftirash. Dan itu merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini selesai pembahasan tentang sholat dalam keadaan sakit. Setelahnya kita akan masuk bab sholat Jumat. InsyaAllah ini kita akhirkan di pertemuan kita pekan depan. InsyaAllah. Bismillah, Ustaz, apa hukum membeli cakar? Ini kalau hukum membeli cakar ini terikat dengan aturan pemerintah. Kalau pemerintah bolehkan, boleh. Kalau pemerintah tidak bolehkan menjual cakar, tidak boleh kita beli. Jadi terkait dengan aturannya pemerintah. Masalah itu, wallahu a'lam. Ustaz, apakah setiap rakaat sholat kita wajib membaca ta'awudz? Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak wajib. Sunnah. Tidak wajib kita membaca ta'awudz dalam setiap rakaat. Hukumnya sunnah. Apakah orang perokok bagian dari rusaknya tauhid? Apakah orang yang seperti itu ibadah dan doanya tidak diterima? Ya, pertama sebenarnya memang semua pelanggaran itu karena pengaruh dari kurang tauhid. Iya. Misalnya ini ada orang merokok, kurang tauhid. Kurang ketaatannya kepada Allah. Karena Allah melarang kita untuk membunuh diri, menjatuhkan diri dalam hal yang membahayakan. Rokok membahayakan, rokok membunuh diri. Maka ketika seorang melakukan hal itu, cacat tauhidnya. Cacat tauhidnya. Apakah ibadah orang yang seperti itu diterima? Yang merokok? Itu kan dosa besar, bukan syirik yang menghapus ibadah. Iya, itu selama bukan syirik tentunya diterima ibadahnya. Tapi itu urusannya Allah, urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus doanya, kalau doanya ya dalam hadis orang yang meminum yang haram, memakan yang haram, itu sebab doanya tidak diterima. Doanya tidak dikabulkan. Bukan diterima, doanya tidak dikabulkan. Sini pertanyaan, ada kasus Ustaz, saya tinggal di kota A, diterima kerja di kota B dengan fasilitas tempat tinggal. Jika saya terima pekerjaan tersebut, apakah saya termasuk mukim atau musafir? Iya, tergantung.
Kalau kita juga karena diterima pekerjaan di kota B, akhirnya kita berniat tinggal di situ, maka kita mungkin. Tapi kalau nggak ada niat untuk pindah ke daerah situ, maka kita musafir. Bagaimana dengan status kuliah di daerah atau kota lain? Sama dengan tadi kalau kita bertanya tentang safar. Saya sholat 2 rakaat subuh. Pada saat rakaat akhir untuk sujud, untuk duduk tasyahud, langsung saya berdiri. Saya sholat 2 rakaat subuh. Pada saat rakaat akhir untuk duduk tasyahud, langsung saya berdiri sempurna. Ketika teringat, apakah saya langsung turun untuk tasyahud atau terus lanjut rakaat ketiga, dan bagaimana cara sujud sahwinya? Tidak boleh. Haram kita lanjut. Boleh yang lanjut itu kalau 2 tasyahud. Kita lupa tasyahud awal. Kita sudah tegak berdiri. Lanjut. Nanti sujud sahwi sebelum salam. Adapun kalau sudah tasyahud akhir, sudah 2 rakaat subuh, 4 rakaat isya, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat duhur asar. Tidak boleh kita lanjut berdiri. Wajib kita langsung duduk. Wajib. Kapan kita lanjut? Batal sholat. Kalau kita lanjut sholat, batal sholatnya. Wajib kita ulang. Tapi kalau kita langsung duduk saat ingat, maka disyariatkan sujud sahwi 2 kali setelah salam. 2 kali setelah salam. Teorinya, kalau kita mengurangi, maka sebelum salam. Kalau kita menambah, setelah salam. Setelah salam. Itu terkait dengan sujud sahwi. Hukum menikahkan orang yang hamil duluan. Apakah sah pernikahan atau tidak? Dan bagaimana orang yang menikahkan? Pertama, pernikahannya tidak sah. Pernikahan itu disyariatkan kalau perut kosong dari janin. Makanya kalau orang diceraikan, itu ada masa iddahnya 3 kali haid. Karena kalau seorang sudah 3 kali haid, pasti dah hamil. Kalau masih haid sekali, itu pasti bisa kemungkinan dia lagi hamil. Masih kemungkinan dia lagi hamil. Maka tunggu 3 kali haid. Sementara orang yang meninggal, dalam keadaan dia tidak haid. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia tidak hamil. Maka 4 bulan 10 hari masanya. Tapi kalau dia lagi mengandung, maka tunggu melahirkan. Tidak harus 4 bulan 10 hari. Kalau sekarang suaminya meninggal, besok melahir, boleh dinikah langsung. Itu menunjukkan bahwa namanya menikah itu harus benar-benar perutnya tidak ada isi. Tidak ada janin. Tidak lagi hamil. Siapa yang akad saat hamil, maka hubungan badan dibangun setelah itu zina. Adalah zina, na'udzubillah. Bagaimana yang menikahkannya? Kalau dia tahu, tidak boleh menikahkan orang sedang hamil, dan dia tahu orang itu lagi hamil. Tapi kalau dia tidak tahu, dia cuma dipanggil sebagai imam nikah, dia memang ditunjuk oleh pemerintah, dia nikahkan, dia tidak tahu orang lagi hamil. Tidak dosa. Karena tidak tahu, dan dia tidak mengetahuinya. Tapi setelah itu baru dia tahu. Dia kasih tahu, yang dinikahkan, pernikahanmu dulu itu tidak sah. Nanti kalau lahir, kasih tahu saya, supaya diakadkan pulang. Supaya diakadkan pulang. Lahir hari ini, langsung saja akad. Supaya tidak didatangi dulu oleh suaminya.
Karena kapan sudah berhubungan badan lagi, harus tunggu lagi. Dia hamil lagi atau tidak. Makanya pas melahirkan, langsung saja akad ulang dengan 2 saksi dan mahar yang baru. Itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban. Kalau tidak, maka dianggap berzina. Na'udzubillah. Bagaimana hukumnya? Makmum di rakaat ketiga belum selesai baca Al-Fatihah, tapi imam sudah ruku. Kalau ruku mengikuti imam, maka tidak akan selesai baca Al-Fatihah. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau makmum menyelesaikan Al-Fatihah, maka tidak dapat ruku imam. Misalnya tidak melanjutkan Al-Fatihah karena mengikuti imam rakaat ketiga tersebut. Apakah makmum menambah rakaat setelah salam? Iya, dalam hal ini dia pilih ruku dan tambah 1 rakaat. Dia tambah 1 rakaat. Daripada dia pilih tidak ruku, dia tidak dapat imam sedang ruku, juga tidak dapat 1 rakaat. Jadi mau tidak mau, jalan keluarnya dia baca cepat, selesaikan sebelum imam bangkit. Kalau dia tidak bisa, maka ruku saja bersama imam, nanti tinggal tambah 1 rakaat. Karena tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Juga tidak ada sholat bagi orang yang tidak ruku bersama imam. Jadi sama-sama tidak boleh begitu. Maka dia ikut saja ruku, mengikuti imam. Adapun karena dia tidak baca Al-Fatihah, dia tinggal tambah 1 rakaat. Dia tinggal tambah 1 rakaat. Wallahu. Sudah tidak ada ini? Okay. Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Masuk di bab yang baru, sholat Jumat. Membahas sholat Jumat. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.